Baik, saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan pertemuan kita pada sesi kedua ini membahas tentang implementasi dari penetapan tema dan penetapan judul ya. Jadi seperti saya sampaikan di awal bahwa tema-tema itu kita sesuaikan dengan kita sesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada hari ini, kondisi yang terjadi, kemudian kita coba pula nanti menyusunnya secara sistematis. Oke, kita akan mulai dari para mahasiswa. Siapa yang mau dulu yang ingin dibedah temuannya? Boleh yang dari
Ya, Firman. Dari Firman dulu. Oke. Ya, silakan Firman. Kalau untuk survei ini sebenarnya saya udah lama melihat bagaimana masalah yang ada di masyarakat ini, terutama di daerah saya di Solo. Itu saya melihat pergaulan remaja yang makin jauh dari yang katanya agama. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya kegiatan remaja, namanya kegiatan remaja, namun contohnya seperti adanya kajian atau wirid, namun yang lebih banyak mengikutinya itu para lansia. Oke. Itu yang saya lihat. Oke, ada dua ya. Pertama, Ya. data yang ditemukan remaja jauh dari apa yang diharapkan hidup sesuai dengan nilai agama. Kemudian kecenderungan kegiatan tabligh yang ada itu ditemukan didominasi oleh lansia ya. Nah, sekarang pertanyaannya maunya apa? Apakah mau merubah kondisinya itu seperti remaja menjadi taat sesuai dengan keinginan yang remaja yang Islami ya, atau kepingin pula yang hadir dalam wirid itu bukan hanya lansia gitu. Kira-kira apa yang mau dirubah? Ya, kalau untuk masalah tentang jauhnya dari kata Islami tadi, kelak-kelak para anak-anak atau remaja pemuda tadi ya hendaknya adanya akhlakul karimah yang terbentuk pada diri mereka. Oh gitu ya. Berarti temanya tema akhlak ya, tema akhlak. Ini kita berbagi pengalaman ya. Jadi apa yang pernah Firman temukan itu, nah kita berbagi pengalaman sedikit untuk menetapkan tema dan judulnya apa. Mungkin temanya kalau masalahnya remaja jauh dari masjid, kemudian kepribadiannya juga bermasalah menurut kita, maka akan ada baiknya temanya kalau dulu saya bikin namanya optimis. Nah, optimis. Nah, optimis itu apa? Obrolan penting tentang iman dan Islam. Optimis ya. Nah, lalu apa kegiatannya? Nah, nanti masuk kegiatan. Optimis itu di samping memberikan semangat ke remaja untuk menata masa depannya dan dia tetap sebetulnya adalah orang baik dan mempertahankan kebaikan secara remaja dari remaja untuk remaja dan bersama remaja, dibuat paket kegiatan tahunan itu namanya Malam Optimis. Nah, itu paket Malam Optimis. Apa isi Malaman Optimis? Obrolan penting tentang iman dan Islam. Nah, di situ kita membuat judul misalnya pertama remaja dambaan ilahi. Nah, siapa pula itu? Jadi judulnya kan remaja dambaan ilahi. Jadi motivasi kan, optimis dia. Apalagi remaja sahabat sejati misalnya. Perilaku Islami. Jadi buatlah 12 judul yang berkaitan dengan mengoptimalisasikan, membangun optimistik pada remaja melalui kegiatan-kegiatan apakah nanti ceramah, apakah diskusi. Nah, jadi saya gambarkan begini. Jadi satu kali saya kumpulkan remaja itu, saya gali kebutuhannya apa. Misalnya ada yang berkaitan dengan masalah belajar, tidak bisa membuat tugas. Kalau sekarang udah banyak bimbel ya. Kalau dulu saya tidak banyak menemukan bimbel, tetapi bimbel itu dilakukan di masjid, di surau atau di musala. Nah, jadi ada kegiatan bimbelnya juga sambil bimbel kita buat kajian kebutuhannya apa. Makanya tadi kamu butuh apa? Oh ya, saya butuh calon sahabat sejati. Ya, ini dikaji juga. Oh, katanya saya ingin bagaimana orang tua saya itu pengertian kepada saya bahwa saya bukan anak-anak lagi ya. Jadi galilah kebutuhannya, dari kebutuhannya nanti kita petakan apa kira-kira yang
akan kita sajikan. Nah, jadi untuk firman saya pikir itu bagus. Kalau itu persoalannya kamu bisa bikin bina remaja Islam. Temanya bina akhlak atau mabit, malam bina iman dan takwa, atau malam optimis, malam obrolan penting tentang iman dan Islam. Kalau saya dulu saya undang 3 pakar, ada psikolog, ada ahli agama, kemudian dari tokoh masyarakat. Nah, jadi saya undang, lalu remaja ini saya suruh dia menyampaikan keluhan-keluhannya secara tertulis. Itu dirahasiakan. Nah, jadi maka ketiga narasumber itu nanti menjawab apa keluhan-keluhan remaja yang dirahasiakan. Tidak tahu orangnya apa ya, tapi dia bicara tentang persoalannya. Nah, itu program optimis, malam obrolan tentang iman dan Islam. Kita juga bisa konseling di sini. Di samping kita ceramah, kita juga konseling, konsultasi, memberikan layanan konsultasi. Yang bisa melakukan terapi bisa juga menerapkan terapi keagamaan. Misalnya kak katanya, kok saya itu resah terus nggak fokus belajar. Nah, gimana caranya? Jadi kamu belajar terapi Islam, nanti setelah belajar terapi Islam mungkin kamu menerapkan zikiran untuk anak-anak. Ya, coba kamu ambil duduk dulu. Nah, coba nanti kita bacakan ini ya, sekian kali ya. Nah, nanti catat, besok melapor lagi gimana perkembangannya yang kemarin, apa yang sudah kamu dapatkan. Kalau belum, tambah dosis. Kalau 3 kali, coba 7 kali sekarang. Nah, jadi kita bukan hanya ceramah kalau membuat kegiatan berkelanjutan. Nah, itu ya Firman, bagus. Kalau itu yang Firman temukan, Firman bisa bikin proyek satu namanya Bina Remaja Masjid atau Bina Remaja Mandiri. Nah, apa tema-temanya? Lihat masalahnya. Pembinaan akhlak Muslim sejati misalnya. Jadi buat mereka itu bisa berkumpul di satu tempat untuk menyelesaikan masalahnya melalui kegiatan-kegiatan keagamaan. Ada ceramah, ada tausiah, ada pergelaran, ada nonton bareng, ada buber, buka bersama, ada makan bersama, ada berlanjuang bersama. Di Padang itu namanya berlanjuang bersama. Libatkan ibunya, libatkan pengurus masjid, libatkan orang tuanya. Jadi asik ini kalau kita mengerti jalan itu asik itu melakukan dakwah tabligh melalui kegiatan pembinaan remaja. Itu Firman. Tinggal Firman lagi setelah membuat silabusnya untuk 12 kali pertemuan, buat naskahnya lagi. Apa isi ceramah kamu? Misalnya malam pertama itu kamu ingin memberikan kepada para remaja itu mengenali siapa kita. Gitu. Menggali potensi remaja. Aku, lebihku, dan kurangku di mana. Jadi karena kita orang konseling, tentu tema-tema kita adalah berkaitan dengan konseling. Problem solving endingnya nanti. Ya kan? Nah, gitu Firman. Oke, yang lain? Ya, sama-sama Firman. Siapa yang lain? Silakan. Kita coba gali temuannya. Kalau siapa? Zahratul ada, Zahratul. Mana Zahratul? Atau Antika. Antika hadir. Tidak ada si Antika. Atau Zera. Ini siapa nih Zera? Oke silakan. Siapa lagi setelah teman kita tadi? Siapa lagi yang mau setelah Firman? Diana? Mana Diana?
Yang sudah observasi siapa? Fadila? Fadila mana? Atau Zera? Zera mau apa Zera? Mau menyampaikan pengalaman observasinya. Apa yang ditemukan Zera? Coba silakan Zera. Aktifkan dulu apa namanya? Unmute-nya. Ya silakan Zera. Belum, Pak. Oh belum. Oh belum observasi ya. Saya Nanti pasti belum ya. dapat apanya, Kak. Hah? Belum dapat yang mau diapain tuh, Pak. Ya kalau observasi kan kita mengamati apa yang terjadi di lingkungan. Iya, Pak. Jadi temukanlah apa yang ada di lingkunganmu, nanti petakan kamu mau memberikan apa. Anggun, mana Anggun? Coba Anggun. Anggun sudah hadir? Atau Fadila Trianda? Fadila, silakan Fadila. Ada Fadila. Ini sekaligus presensi ya. Atau Yusuf. Yusuf lah. Yusuf sudah ada temuannya Yusuf. Silakan Yusuf. Sudah di Insya Ya silakan. Apa yang ditemukan? Cerita aja sudah. dulu. Apa yang dilihat, apa yang diinginkan. Nanti kita susun skemanya. Silakan. Baik, Bing. Bismillah. Terima kasih, Bing, atas Ya. waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hari kebelakangan Ananda yaitu melakukan observasi ke wilayah Pariaman, yang Ya. mana di sana Ananda melihat di sebuah tempat wisata yang lumayan menarik bagi masyarakat, yaitu minimnya yaitu kemerosotan akhlak dari anak-anak milenial zaman sekarang, Abi. Ya. Yang mana dari segi Yusuf lebih berfokus dari segi pakaian nih, Abi. Yang mana kebanyakan anak-anak muda atau yang lebih ke perempuannya itu memakai pakaian yang kurang dari asas-asas ataupun adab-adab dari di Minangkabau ini sendiri, Abi. Yang mana dia memakai pakaian yang tidak baik, yang tidak patut dipakai di luar, tapi itu menjadi tren bagi dia, Abi. Ya. Mungkin itu Yusuf. permasalahannya, Abi. Ya. Oke, Yusuf. Kita lanjutkan Yusuf. Yusuf setelah melihat di objek wisata trendik berbusana itu seperti itu, Yusuf kepinginnya apa? Apa yang mau disampaikan ke jamaahnya nanti? Yaitu menanamkan nilai-nilai agama, bahwa dalam agama begini pakaian yang seharusnya, dan menanamkan kepada anak-anak remaja bahwasanya kita harus berubah karena dunia ini tidak selamanya gitu, Abi. Ya. Yusuf sudah menetapkan tema belum? Masih abstrak, Abi, kurang apa. Oh ya, jadi kalau boleh kita perkaya itu mungkin temanya itu tema wisata religi. Temanya wisata religi, Islamik ya, religi itu pasti ya Islami ya. Wisata Ya, Abi. religi ya. Di situ kita akan memulai nanti etika berbusana di objek wisata religi. Itu temanya. Nah, kalau misalnya tadi Yusuf menemukan bahwa banyak memang dari remaja itu yang pakaiannya ya namanya di objek wisata ya, para wisatawan itu yang masuk itu bukan hanya dari Priaman tapi juga mungkin dari Padang, mungkin juga dari Bukit Tinggi, dari Priaman ya, dari mancanegara juga ada yang berkunjung karena namanya wisata
maka otomatis pakaian-pakaian pun tentu menurut budaya orang itu masing-masing. Tetapi menarik ketika kita mengkaji ini, misalnya di wirid-wirid pengajian itu kita menyusun sebuah skema dan tema serta judul-judul tentang etika berpakaian misalnya. Kemudian setelah etika berpakaian itu efek berpakaian muslim dan muslimah untuk kesehatan. Nah, di samping itu nanti ada juga etalase di situ kawasan berpakaian muslimah misalnya. Atau mungkin satu saat kita juga buka layanan di situ, layanan berkaitan dengan etika berpakaian, sekaligus disediakan contoh pakaian-pakaian muslimah. Nah, jadi bisa juga dibuka usaha sebetulnya di samping tabligh. Ada juga usaha-usaha. Jadi ketika kita menyuruh orang berpakaian muslimah itu contoh pakaian itu ada di etalase kita. Harus ada di pojok wisata itu etalase pakaian muslim. Nah, tetap kita menghimbau orang berpakaian muslim. Nah, apalagi ini masa corona ini sangat efektif. Orang sudah pakai tutup apa semua, menutup pakaiannya kan. Nah, jadi bagusnya kayak gitu ya. Temanya tema wisata religi. Judulnya terserah kalau remaja yang dituju, kalau pakaiannya susunlah ya apa-apa yang menarik bagi remaja. Ya remaja nggak mau disalahkan itu satu. Remaja dia tidak mau diklaim disalahkan, tidak bisa dia. Tapi dia biasanya mencari sang idola. Nah, kalau sang idolanya itu adalah orang yang pakai jilbab bagi perempuan, pakaian muslim bagi laki-laki, maka otomatis dia akan melakukan imitasi. Jadi remaja dan anak-anak itu sebaiknya memang kita hanya memberikan contoh, teladan, dan ada orang yang diimitasi oleh dia atau yang kita sebut dengan public figure. Sekaligus kita menyuarakan tentang indahnya berpakaian. Jangan dibilang haram ininya, tapi apa sih enaknya berpakaian muslimah? Dari aspek kesehatan, dari aspek budaya, dari aspek apalagi dari segi keyakinan juga bagaimana. Ini bisa kita sajikan tanpa menyalahkan remaja. Remaja tidak mau dia disalahkan, tapi dia mencari-cari jati diri ya. Dia mencari siapa yang pantas dia jadikan public figure. Nah, ini tugas kita dari orang-orang dakwah itu bagaimana kita bisa juga semestinya menjadi bahagian yang bisa merubah, bahagian yang menyelesaikan masalah, tidak menjadi orang yang diselesaikan masalahnya. Ya melalui tabligh juga bisa. Bagaimana melalui tabligh? Ya ucapannya itu tidak menyakitkan, tapi menyadarkan, membangkitkan, bukan membunuh. Nah, tentu pertanyaannya bagaimana melatih kita bisa ucapan-ucapan itu ucapan yang menyadarkan, ucapan yang memberi harapan, tapi bukan PHP ya. Hati-hati tuh PHP. Jadi jangan justru nanti PHP dia pemberian harapan palsu, tapi harapan yang memang ada itu namanya litarji ya. Misalnya la'allakum turhamun ya. Kata-kata la'ala itu dalam kaidah lugawi adalah litarji, memberi harapan, dan harapannya itu harapan yang pasti. Harapan yang akan terwujud ketika orang melakukan itu dia akan menemukan. Nah, gitu. Jadi jangan pernah PHP. Nah, itu ya Yusuf. Terima kasih sudah bergabung. Oke, silakan yang lain. Iya, silakan yang lain. Siapa lagi? Saya Bi. Iya, silakan. Lanjut. Siapa tuh? Husein Bi. Iya, silakan Husein. Nah, ini anaknya Saddam Hussein ini yang lahir di Padang. Silakan Husein. Iya. Saya Bi sudah lama saya observasi
Di mana? Di Medan? Sudah lama saya teliti. Iya. Kalau zaman sekarang ini tidak pacaran itu tidak keren, Nabi. Oh, gitu ya, ya, ya. Oh, gitu ya. Jadi apa yang merisaukan Husain di sini nggak punya pacar? Oh, enggak, Bi. Oh, enggak, ya, ya. Apa yang mau dirubah Jadi, dari keadaan ini? iya. Dalam Islam kan, Bi, tidak ada pacaran, Nabi. Iya. Jadi, menurut Abi tema yang cocok itu apa, Bi? Mungkin bagusnya persahabatan. Topiknya persahabatan Islami. Etika pergaulan Muslim. Itu temanya. Temanya tentang akhlak, judulnya banyak nanti. Misalnya sahabat sejati, ya. Sahabat sejati. Kemudian apa lagi? Etika pergaulan Muslim. Sang idola. Banyak sebetulnya upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk mengganti istilah pacaran itu dengan ta'aruf misalnya. Dalam Islam itu dia menggunakan apa? Ta'aruf misalnya. Dia tidak menyebut istilah pacaran. Nah, mencari sahabat sejati. Apa tanda-tanda sahabat sejati yang direkomendasikan oleh Rasulullah? Misalnya kalau mau diteruskan nanti ke keluarga, kita mulai misalnya calon imam sejati menurut Rasulullah. Gitu. Kalau calon imam tuh calon makmum. Itu pasangannya kan. Nah, apa ciri-cirinya? Buat kriteria. Batasan-batasan pergaulan Islami itu kayak apa? Itu biasanya nanti bagus dibuat di forum remaja. Kalau dalam konseling namanya fair counseling group. Di dalam konseling group itu bisa kita kembangkan itu kalau mau melakukan. Kalau di dalam tabligh, dalam penyajian pesan-pesan di forum, itu mungkin yang bersifat umum. Misalnya ta'aruf dalam Islam, pergaulan Islami, ya kan? Menutup aurat, teman sejati. Nah, gitu. Teman sejati itu ada kan? Kapan-kapan saya bunyikanlah teman sejati itu untuk menghibur ya. Kalau sekarang saya mencari pula dulu kan. Nah, itu kalau ada tadi yang request tadi itu, kalau Husain request, saya tampilkan itu teman sejati ya. Gitu. Ini banyak itu Husain yang bisa kita buat tema-tema tabligh berkaitan dengan perubahan. Nah, jadi endingnya ke akhlak ya, akhlak mungkin akhlak pergaulan, etika bergaul, etika berpakaian, dan macam-macam. Silakan tinggal Husain mengemas pesan lagi. Buat apanya? Buat formatnya. Kalau misalnya tadi etika pergaulan. Nah, bisa jadi kamu bicara tentang etika itu apa, kemudian pergaulan itu yang direkomendasikan oleh Rasulullah kayak apa, kemudian bagaimana cara bergaul yang Islami. Cukup 3 itu yang menjadi pokok kajian kamu ketika kamu membahas tentang etika pergaulan. Nah, tentu tidak terlepas dari ada dalilnya. Apa dalilnya kalau bergaul? Bergaul sesama jenis, bergaul dengan lawan jenis, nanti apa itu dalil-dalilnya? Apa batasan-batasannya? Oke ya, itu kira-kira tinggal untuk 1 orang lagi. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Sebelum kita akhiri, sebelum kita closing. Itu ya Husain. Nanti kita selesaikan, kita dalami lagi ya. Baik, Abi. Satu lagi kita minta dari perwakilan perempuan. Ada yang mau bertanya?
Tidak ada? Saya Oh iya, siapa? Meta, Abi. Iya, silakan. Jadi di kampung saya tuh beberapa minggu yang lalu ada yang gantung diri, Abi, karena Oh, masalah HP. oh HP ya. Oh ya. Terus? Ya, anak kelas 1 SMA gitu, Abi. Jadi gimana gitu, Abi? Oh ya. Oh itu ya bunuh diri. Jadi kebalikan kita buat temanya. Memelihara diri. Jadi bagaimana memelihara diri atau kontrol diri? Bisa jadi, oh kita nggak tahu ya kenapa orang bunuh diri, tetapi dalam kajian-kajian kayak apa yang kita pelajari di bimbingan konseling ini, di prodi ini, biasanya orang itu dalam keadaan stres dan depresi. Ada tekanan-tekanan batin yang belum bisa dia selesaikan. Sehingga kontrol dirinya itu tidak kuat. Ketika tidak kuat, dia akan lakukan proses percobaan bunuh diri. Akhirnya berhasil dia. Meninggal. Meninggal, Abi. Oh, berhasil dia berarti. Meninggal dia ya. Kalau dulu di Bukit Tinggi itu ada rumah sakit Ahmad Mukhtar. Di belakangnya itu apa namanya itu ada Ngaresiano dalam, tapi banyak akar-akar di situ. Jadi dia coba bunuh diri, ada remaja bunuh diri, dia melompat, rupanya nggak mati karena dia tersangkut oleh akar-akar itu, tidak jadi dia mati. Nah, akhirnya diselamatkan oleh orang. Malu juga dia. Nah, jadi kalau gitu apa persoalan sebetulnya? Bagaimana mengendalikan emosi remaja? Gara-gara tak punya HP, masa kuliah daring ini, kenapa harus bunuh diri? Nah, ini yang kita harus ajar bagaimana berpikir positif, berpikir berpikir kreatif, bisa mengendalikan diri, bisa punya pengertian. Ya kalau tidak ada punya uang, jangan paksakan diri. Ya kan? Kadang-kadang kita menengok remaja itu berlagak ya, berlagak. Apa berlagak? Mohon maaf, kadang-kadang kehidupan keluarganya miskin, tapi berlagak orang kaya. Sehingga harus beli HP. Dia paksa ibunya beli HP A71. Samsung A71. Bagaimana membeli Samsung A71 7 jutaan? Sementara yang mau dimakan nggak ada. Makanya penyadaran terhadap remaja. Maka tema-tema kajian qanaah, tentang zuhud, tentang syukur, tentang sabar, itu menjadi kajian-kajian populer untuk pengendalian diri bagi remaja. Nah, jadi Meta nanti itu bisa coba itu kembangkan. Kita gali lagi kira-kira mengapa orang bunuh diri. Taruh depresi. Kenapa orang depresi? Bisa jadi karena tension terlalu berlebihan ya. Terlalu berlebihan. Depresi dia. Kalau sudah depresi, mau tidak mau dia akan lakukan ya tindakan-tindakan seperti itu. Nah, kalau gitu apa judulnya? Mengatasi stres. Mengatasi kegelisahan. Hidup nyaman dalam kesederhanaan. Bahagia dengan apa yang ada, mensyukuri nikmat Allah. Ini banyak itu judul-judulnya bisa diapungkan dengan satu masalah ini. Jadi semuanya tertumpu nanti bagaimana membuat orang ketika berada dalam kesulitan tidak harus mengambil keputusan bunuh diri. Banyak itu cara-cara lain, misalnya relaksasi, kemudian pergi ke tempat wisata, mengunjungi teman-teman yang lebih rendah posisinya, ya kan? Mencari kawan yang serasi gitu. Kenapa harus bunuh diri? Nah, bunuh diri karena pikiran tidak nyambung lagi, tidak udah kalut kan? Ini jalan terakhir yang terbaik. Rupanya udah mati, HP juga nggak dapat. Ya kan? Nggak tahulah, mana tahu dikasih oleh malaikat di dalam kubur sekarang dia HP nggak tahu, tapi rugi kan, bunuh diri itu kan rugi. Kenapa? Nggak ada solusi gitu. Nah jadi Meta buatlah kalau misalnya ada kasus-kasus seperti itu, bikin remaja itu bisa mengendalikan diri.
Tidak semua orang tua kita mampu untuk membelikan kita HP. Kalau tidak punya HP, mungkin berteman dengan teman yang lain dulu, pinjam HP teman. Jangan paksakan diri, gitu kan. Banyak ya peristiwa itu yang harus kita hadapi dengan terapi syukur, terapi sabar, terapi ikhlas, terapi yakin, terapi tawakal. Nah, ini bisa juga kamu riset nanti ini menghadapi mengatasi tingkat gantung diri melalui terapi syukur atau terapi sabar misalnya, ya kan. Itu ya Meta. Iya, Bi. Makasih ya, Bi. Ya, baik, sama-sama. Agaknya waktu kita tinggal 3 menit lagi. Saya pikir cukup ya. Silakan dilanjutkan nanti dan insya Allah pertemuan kita berikut kita coba lagi dalami, dan kalau dapat kita sudah bisa menyusun naskah sederhana. Dan ini akan kita tampilkan nanti. Silakan dibuka di YouTube saya nanti, di channel saya ya, untuk pembelajaran tabligh ini. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah. Diperbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.